Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, di sini kita akan jelaskan tentang desain menara destilasi, resume ya dari yang sudah kita pelajari. Secara prinsip desain menara destilasi ini adalah didasarkan dari data VLE ya. Jadi desain menara destilasi ini kita dasari dari data VLE. Jadi menggunakan data VLE. Apa itu VLE? Yaitu vapor, liquid, dan equilibrium. Vapor, liquid, equilibrium atau keseimbangan fase antara uap dan cair. Artinya desain menara destilasi itu sangat ditentukan dari bentuk kurvanya. Kemarin sudah kita pelajari ya kan, bentuk kurva ada yang ideal, ada yang non ideal. Itu akan menentukan. Nah, salah satu metode dalam perhitungan menara destilasi untuk campuran biner ya kan dengan cara grafis adalah apa yang disebut dengan metode McCabe-Tiley. Ini adalah metode hitungan biner untuk cara atau metode grafis ya untuk campuran biner. Kalau tidak biner bagaimana? Kita buat pseudo biner melalui HK dan LK. Sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini saya jelaskan singkat tentang apa itu McCabe-Tiley. Metode McCabe-Tiley itu apa ya? Secara singkat dapat kita katakan metode McCabe-Tiley itu adalah merupakan metode pendekatan grafis ya, pemisahan dengan menggunakan data VLE ya, pendekatan grafis dengan menggunakan data VLE. Asumsi yang digunakan adalah asumsi konstan molal overflow. Apa maksudnya asumsi konstan molar overflow? Artinya panas molal penguapannya adalah dianggap sama ya kan, molar heat of evaporation masing-masing komponen dianggap sama. Kemudian efek panas ya kan, panas kelarutan, panas yang hilang ke lingkungan diabaikan. Kemudian yang terpenting adalah ini, setiap mol uap yang terkondensasi ya, jadi kan ada uap berubah menjadi liquid ya kan, menjadi liquid. Setiap satu mol uap yang berubah menjadi liquid maka diikuti juga dengan satu mol liquid yang berubah menjadi uap. Jadi satu mol uap yang berubah menjadi liquid diikuti pula satu mol liquid yang menjadi uap. Efeknya apa? Berarti L dan V-nya menjadi tetap di sepanjang menara, ya kan? LV-nya menjadi tetap karena liquid, satu mol liquid yang terbentuk dari kondensasi diikuti juga atau ada juga satu mol liquid yang teruapkan. Jadi tetap kan kondisi jumlah liquid dan vapornya ini. Nah, itu. Kemudian bagaimana prosedur desainnya sudah kita pelajari ya. Cara desainnya bagaimana? Kalau kita ringkas maka ada beberapa prosedur di sini kita tunjukkan. Yang pertama adalah kita punya grafik VLE-nya dulu. Jadi harus tentukan grafik VLE-nya binary ya kan. Maka kalau di grafik itu cukup satu yang ditunjukkan. Kenapa binary? Karena kalau kita sudah punya XA dan XB kan sama dengan 1. Kalau kita tahu XA-nya, otomatis XB-nya bisa dihitung, ya kan? Makanya di situ di grafik itu cuma ditampilkan 1, ya kan? Karena itu artinya binary, ya kan? Jadi kita punya ini grafik VLE. Kemudian yang kedua kita buat garis operasi, ya kan? Dibuat dari neraca massa. Kemudian garis operasi itu ada di stripping dan ada di enriching. Ada dua itu ya. Nah, garis operasi itu kenapa diasumsikan berupa garis lurus? Kenapa garis operasi itu lurus? Kenapa garis operasi lurus? Kenapa? Kok tidak membentuk curve gini ya, bengkok begini? Karena L per V. Karena jumlah L per V-nya tetap berdasarkan asumsi konstan molar overflow, maka garis operasinya menjadi lurus, ya kan? Karena tetap kan jadi lurus. Itu. Jadi dasarnya dari asumsi konstan molar overflow, maka kemudian dibuat lurus garis operasinya. Nah, bagaimana kita membuat garis operasi itu?
Pertama adalah kita tetapkan destilatnya dulu. Ini destilat di sini. Lalu kita buat garis vertikal. Ini ya garis vertikalnya. Kemudian memotong di diagonal. Nah, dari potongan diagonal ini kemudian kita buat slope sebesar R per R plus 1. Tapi kalau menurut saya lebih mudah kita mencari ininya, mencari interceptnya, yaitu sebesar XD per R plus 1. Kenapa? Karena kan ini lebih mudah ya kan. Kalau XD nya 0,9, kemudian R nya adalah di sini kita tetapkan R nya adalah 1,5 ya kan. Lalu plus 1 berarti menjadi 0,9 dibagi 2,5. Nah, itu berapa angkanya? 0,4 sekian, taruh sini. Baru kita tarik garis lurus di diagonal tadi dengan intercept itu. Lebih mudah daripada kita ngukur slope, kemiringannya 0, sekian. Gimana miringnya itu? Lebih susah ya. Jadi lebih mudah kalau kita dapatkan interceptnya ini. Reflux R itu adalah merupakan rasio dari L per D, yaitu R per D ini ya. Jadi L per D itulah reflux. Nah, sudah kita pahami. Oke, kemudian garis operasi pada sisi stripping. Sisi stripping sama ya. Itu polanya juga sama. Kita XD-nya di sini, XD, XB ya, bottom. Kemudian tarik vertikal, motonglah di diagonal, lalu kita tarik slope. Kenapa kalau di sini slope-nya kita bisa langsung buat slope? Kok nggak ada intercept ya? Ya, ada sih sebenarnya intercept-nya ya dari rumusnya. Nanti bisa dibuka lagi pelajaran sebelumnya intercept-nya. Tapi intercept-nya kan ke sana mestinya ya, negatif ya di sini. Nah, kita lebih mudah slope. L per V, L-nya dan V-nya tetap. Nah, tinggal dibuat rasionya. Jadilah ini slope-nya. Jadi kalau di stripping adalah slope-nya adalah LS per VS. Dan ini karena konstan molar overflow jumlahnya tetap terus ya kan. VS pada seksi LS adalah laju alir cairan, VS adalah laju alir uap. Dan itu jumlahnya tetap sehingga slope-nya lurus. Oke. Kemudian garis equilibrium dan operating. Metode McCabe-Tiley mengasumsikan bahwa setiap aliran liquid dan vapor di dalam menara adalah dalam keadaan equilibrium. Berarti dia berada di garis equilibrium. Di mana itu? Nah, ini ya kan. Jadi yang keluar dari ini stage ya, yang keluar dari state ke N berarti ini Vn dan Yn dan Ln Xn. Nah, ini berada di equilibrium. Berarti berada di titik ini, equilibrium. Ini kan garis equilibrium, ini garis operasi. Sedangkan yang datang dari N plus 1 berarti dari plate di atasnya, plate sebelumnya, plate setelahnya. Sedangkan N-1 dari plate sebelumnya. Nah, itu berarti itu berada di garis operasi, berada di sini, garis operasi ini. Xn plus 1 jadi di sini. Yn plus 1, Yn-1 berada di sini, di bawahnya. Di sini terjadi perubahan Y, ya kan? Y-nya berubah, Y berubah. Lalu di sini X yang berubah, Y-nya tetap. Kalau Y-nya tetap, X-nya berubah berarti Y-nya jenuh. Y jenuh. Y jenuh berarti ini aliran uap, ya kan? Sedangkan yang turun ini berarti aliran liquid. Jadi yang liquid ini ya kan, yang liquid ini, yang uap ini. Yn dan Xn plus 1 ya kan. Jadi perhatikan ini ya. Jadi ini Yn dan Xn plus 1. Ya, di sini Xn plus 1. Sedangkan Xn-nya ada di sini, Xn ya kan. Sedangkan Yn-1 ada di sini, Yn-1. Yn-nya di mana? Yn di sini, ya kan? Jadi plate sebelumnya ini adalah X. Plate sebelumnya yang ini deh ya. Plate sebelumnya adalah ya X, sedangkan plate sesudahnya adalah plate sebelumnya adalah Y, plate sesudahnya adalah X. Ini Xn plus 1, Yn-1. Itu posisinya yang di sini. Xn plus 1 di sini. Lalu sudut yang terbentuk ini adalah satu stage-nya, ya kan? Satu stage-nya terbentuk dari jumlah sudut itu. Ada berapa sudut yang terbentuk?
tinggal kita kerjakan secara terus menerus seperti itu, akhirnya kita dapatkan jumlah plate seperti ini. Jadi di sini kita dapatkan theoretical plate-nya 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari sudut ini, ya kan, dari sudut ini, dari sudut ini. Sudut ini yang dihitung, ya kan, jumlah sudutnya, ya kan. Jumlah sudutnya itu yang dihitung. Nah, tapi dalam teorinya kita menggunakan reboiler itu adalah satu state seimbang, sehingga kalau di sini kita gambarkan 7 berarti jumlah plate teoritisnya adalah 6 dikurangi reboiler, ya kan. Nah, oke. Sekarang bagaimana jumlah tray aktualnya? Tray aktualnya adalah sama dengan jumlah tray teoritis dibagi tray efisiensi. Nah, tentunya tray itu tidak sempurna ya, maka dibuatlah efisiensinya antara 0,5 sampai 0,7. Jadi di sini katakanlah 50% sampai 70%, ya. Kalau pembuatan traynya tidak bagus masih ditambah lagi 10%. Jadi kalau tadi 7 plate ini kalau efisiensinya adalah 60%, berapa jumlah plate aktualnya? Berarti sama dengan berapa jumlah plate aktualnya? Sama dengan 6. Kenapa 6? Kan satu reboiler, ya kan? 6 dibagi 0,6. Ini jumlah aktualnya. Kalau kemudian desain plate-nya dianggap buruk sehingga ditambah 10%, berarti 10% dari 6 per 0,6, ya kan? Berarti sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10 dikalikan 10%-nya, yaitu 1 plus 0,1. Nah, ini menjadi berapa itu? Tinggal dihitung berapa jumlah plate-nya, ketemulah itu jumlah plate yang aktualnya. Kemudian jangan lupa ada juga posisi feed line atau umpan, ya kan, garis umpan. Seperti gambar diagram yang sebelumnya, ini umpannya berada di plate keberapa ini? Seperti ini umpan berada, ini XF ya, umpan komposisinya adalah 0,44 ya, mungkin ya di sekitar ini 0,44 atau 42. Lalu dia di plate berapa? Dia berada di sini. Plate berapa? Berarti ya di sini ya. Berarti plate ke-4. Ya kan, dia berada di plate ke-4. Umpannya. Nah, umpan berada di plate ke-4. Nah, ini umpan berada di plate ke-4. Nah, umpan itu nanti akan digambar membentuk slope, ya kan? Membentuk slope. Slope-nya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau dia saturated vapor, uap jenuh, yang namanya uap jenuh itu Y-nya berubah atau tidak? Y-nya tetap. Kalau Y-nya tetap, horizontal atau vertikal? Y adalah yang ini, vertikal. Berarti kalau tetap adalah yang horizontal. Berarti Q sama dengan 0 adalah yang garisnya horizontal. Lalu kalau yang saturated liquid, berarti X-nya tetap. Kalau X-nya tetap, berarti ini kan yang X tetap kan berarti yang vertikal, ya kan? Maka ini saturated liquid. Kalau dia campuran, berarti ya dia terletak di antara ini, ya kan? Di antara saturated liquid dan saturated vapor, ya kan? Kalau subcool berarti ada di sana. Kalau superheated berarti ada di Q kurang dari 0. Jadi ini nanti akan menentukan jumlah plate-nya, ya kan? Menggunakan garis operasi dan feed dengan McCabe-Tiley. Nah, di sini intinya kita adalah menentukan feed line, kemudian garis operasi di rectifying, feed line dan garis operasi di stripping, ya kan? Dan garis operasi itu sendiri. Ya, sekarang itu tadi adalah McCabe-Tiley. Anda sudah pelajari, Anda sudah saya kasih tugas, dan itu adalah kunci jawabannya ya. Seperti itulah jawabannya untuk menghitungnya. Nah, sekarang kita lihat desain menara secara keseluruhan, atau kalau kita merancang menara destilasi itu sebenarnya apa ya, cuma menghitung jumlah plate saja? Tidak ya, menghitung jumlah plate itu ternyata baru langkah pertama itu, ya kan? Jumlah plate dan lokasi umpan itu baru langkah pertama, ya kan? Jumlah state dan lokasi umpan itu baru langkah pertama. Nanti ada lagi tray spacing. Tray spacing itu misalnya ini tray 1, ini tray kedua. Kan ada jarak di sini, ya kan? Ada jarak. Berapa tray spacingnya? Itu ini juga mempengaruhi pemisahan diameter, ya kan? Kemudian konfigurasi internalnya, beban panas, beban pendingin itu juga akan diperhitungkan dalam
perancangan gitu loh. Nah, karena sebenarnya perhitungannya itu sangat kontradiktif satu sama lain ya kan, bisa jadi parameter banyak itu kontradiktif, maka perhitungan mineral destilasi itu adalah sifatnya iteratif. Iteratif itu artinya apa? Berulang ya kan. Ya, maka bisa dikatakan seperti trial ya kan. Trial dapat hasil, lalu hasil ini dicoba untuk trial lagi ya kan. Dapat hasil lagi. Apakah hasilnya udah bagus? Belum, trial lagi. Jadi muter terus gitu ya. Trial hasil, trial terus begitu. Itu namanya iteratif ya kan, berulang-ulang sampai diperoleh hasil yang paling bagus. Nah, faktor yang berpengaruh sekarang akan kita pelajari. Apa faktor yang berpengaruh pada kinerja menara destilasi? Nah, yang pertama adalah tentang jumlah tray-nya. Apakah jumlah tray itu berpengaruh? Nah, kemarin saya sudah ajarkan atau sudah berikan tutorial melakukan simulasi dengan ChemSep ya, untuk campuran metanol dan water atau air ya kan. Metanol water ekumular ya kan, berarti 50%, 50%. Nah, di sini digambarkan kita punya tray 10. Kemarin saya simulasikan juga traynya 10. Kemudian umpannya masuk di tray ke-5. Berarti kalau di sini kita taruh di posisi 1 sampai 10, dia masuk di 5. Berarti pas di middle ya, di pertengahan. Nah, ternyata topnya yaitu di stage 1, top ini komposisinya adalah 0,65 dan di bottomnya 0,1. Nah, ini hasil simulasinya. Topnya di sini, ini top produk, lalu bottomnya di sini, ini bottom produk. Di sini XB, di sini XD, ya kan? Ini XD-nya ya. Ini jumlah plate-nya ya. Ini jumlah plate-nya. Jadi XD-nya adalah ini 0, berapa ini. Topnya adalah 0,65 ini. Nah, umpannya ada di 5 ini. Ini untuk 10 plate, untuk kondisi umpannya masuk di plate ke 5. Sekarang kita lihat. Kalau plate-nya kita buat menjadi 8, umpannya tetap di middle yaitu 4. Berarti ini cuma 8 ya kan. 8 stage. Lalu ternyata topnya 0,5, 0,65, bottomnya berapa ini? Di sini 0,15 ya kan, menjadi 0,16 ya kurang lebih. Berarti separasinya menjadi lebih buruk. Kenapa? Karena komposisi topnya memang tinggi ya kan, tapi komposisi bottomnya jadi kurang murni dari komponen airnya ya kan. Air atau waternya jadi menurun komposisinya. Seharusnya kita ingin di sini metanol ya, metanolnya itu sangat murni di top, airnya sangat murni di bawah. Tapi kalau seperti ini ternyata metanolnya ada sebagian yang di bawah, berarti dikatakan separasinya menjadi lebih buruk ya kan? Kurang bisa memisah ya kan? Kalau jumlah plate-nya kita naikkan jadi 12, maka inputnya tetap di pertengahan di state ke-6. Kita peroleh ternyata komposisi produknya adalah hampir sekitar 0,69 ini ya. Berarti semakin baik atau semakin buruk ini? Semakin baik ya kan. Jadi semakin komponen volatilnya semakin murni 0,69. Lalu di bottomnya juga lebih kecil dari 0,1, berarti 0,09 ya kan. Berarti kan makin murni dia ya kan. Di sini makin banyak waternya makin besar. Lalu di topnya makin banyak metanolnya ya kan, metanolnya makin besar. Jadi ini berarti derajat pemisahannya makin baik, semakin terjadi separasi dia ya kan, tidak nyampur. Nah, ini kalau stage-nya 12 dengan umpan di middle. Berarti dapat kita simpulkan, jadi ketika jumlah tray itu meningkat ya kan, maka komponen yang lebih volatil di top akan menjadi lebih banyak. Di top akan menjadi lebih kaya. Sedangkan di bottomnya akan menjadi lebih kecil. Jadi ketika jumlah tray meningkat, komponen yang lebih volatil akan semakin banyak di top. Sedangkan di bottomnya semakin sedikit. Sehingga dikatakan separasi menjadi lebih baik. Ya kan? Oleh karena itu peningkatan jumlah state berarti meningkatkan derajat
pemisahan atau derajat separasi. Bagaimana dengan efek Vitre? Nah, di sini kita simulasikan lagi ya. Kamu buat simulasi dengan state 20, equimolar juga sama. Lalu umpannya kamu pindah-pindah dari state ke-5, lalu state ke-10, lalu state ke-15. Tadi simulasi 10, kamu buat 20, lalu masukkan ke-5, ke-10, ke-11, ke-15. Nah, ini hasilnya, hasil simulasi saya. Jadi stage-nya ke-20 ya kan, umpan di 5 itu hasilnya seperti ini, 0,7 ya kan, 0,7 dengan di sini 0, wah kecil sekali ini ya, 0,01. Bagus ya. 20 dengan umpan di 5. Sekarang kalau umpannya kita naikkan menjadi ke 10, naik angkanya, tapi itu berarti kalau di kolom posisinya makin naik atau makin turun. Di sini 1, di sini 20. Stage kelima berarti di posisi atas, ya kan? Stage 10 berarti di pertengahan ini. Stage 15 berarti posisi bawah. Berarti posisi umpannya di plate atau di menara itu semakin menurun, tapi angkanya makin naik ya kan? Karena kita mulai dari 1. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata ini terjadi perubahan ya kan? Ini terjadi perubahan. Tapi cukup kecil ya. Ini 0,01, ini mungkin masih 0, berapa itu ya? 0,02 mungkin ya. Jadi masih cukup sedikit perubahannya. Tapi bagaimana ketika di 15? Oh, ini sudah mulai terjadi perubahan yang cukup signifikan. 0,09 ya maksud saya. Sedangkan di atasnya ini malah semakin lebih kecil ya kan, kurang dari 0,7 padahal tadi 0,7. Berarti semakin apa? Semakin turun feed plate-nya, semakin ke bottom, maka derajat pemisahannya semakin buruk ya kan. Ketika stage umpan digerakkan ke bagian bawah menara ya, dari 5 digerakkan ke 10, digerakkan ke 15, maka volatil di top menjadi berkurang ya kan. Sedangkan di bottomnya menjadi bertambah. Berarti baik atau buruk pemisahannya? Berarti derajat separasinya, derajat separasi menjadi lebih buruk. Makin digerakkan ke bawah malah menjadi makin buruk. Sehingga kalau umpannya itu banyak, komposisinya ya sudah, kita masukkan dia nanti di multi stage, multi feed ya, multi feed. Maka di sini ini sangat berpengaruh ya, tapi tidak bisa digeneralisir ya. Artinya hasilnya itu tidak selalu dalam kondisi yang linear ya kan. Naiknya sekian, turunnya sekian, enggak, tapi itu sangat tergantung kondisi keseimbangannya. Tapi yang jelas semakin memburuk. Nah, faktor yang berpengaruh pada operasional menara destilasi salah satunya adalah kondisi umpan, yaitu keadaan umpan, komposisi, kemudian adanya trace elemen. Lalu kondisi aliran liquid dan vapornya, yaitu L dan V. Kemudian kondisi tray, lalu kondisi cuaca. Bagaimana kondisi umpan? Keadaan campuran umpan dan komposisinya mempengaruhi garis operasi dan tentu saja akan mempengaruhi jumlah stage. Demikian juga efek lokasi tray ya kan. Efek lokasi juga akan mengurangi atau pengaruh fluktuasi komposisi. Nah, jadi untuk mengurangi pengaruh fluktuasi komposisi maka digunakan multiple feed. Jadi kalau kita punya menara seperti ini, kadang kita taruh feednya ada 2, yaitu feed 1 di sini, feed 2 di sini. Ini topnya destilat, ini bottomnya. Lalu kenapa kita pilih F1 di plate ke-5 misalnya dan F2 di plate ke-15? Tentunya kalau Anda lihat di tutorial, Anda lihat ada komposisi ya, seperti ini, komposisi yang bagus ya, misalnya ini ya. Nah, ini. Kalau kita lihat komposisi umpan ditaruh di trade ke-10, terjadi perubahan ya kan? Ya, merubah pola grafiknya. Ini komposisi begini karena ada gangguan umpan jadi bengkong ke sana, ya kan? Apalagi kalau trade ke-15, ini sudah bergerak bagus malah terjadi bengkong ke sana, ya kan? Akhirnya ini jadi tidak sempurna. Tapi kalau di trade ke-5 nyaris kita tidak bisa melihat di mana umpannya ini. Nggak terjadi lonjakan ya kan? Tapi ada sedikit di sini, ini lonjakannya.
Ya, ini berarti umpan yang tepat, ya kan? Ini umpan masuk dengan posisi yang sangat tepat, ya kan? Berarti gimana caranya kita menentukan umpan gitu ya? Mungkin dengan total reflux, ya kan? Total reflux, lalu kita lihat komposisinya, berarti umpan nanti berada di mana yang paling bagus. Oke, ini kalau secara grafis ya. Kita hanya melihat efeknya saja di sini ya. Ternyata kondisi umpan makin turun, makin buruk performanya. Nah, sekarang kita lihat dengan kondisi reflux. Itu juga berpengaruh pada operasional menara destilasi, ya kan? Kondisi reflux mempengaruhi. Nah, di sini semakin besar refluxnya, ya kan? Kalau reflux naik, maka gradiennya akan menuju nilai maksimum. Jadi gradien garis operasi naik, maksimumnya adalah 1. Nah, maksimum 1 itu di mana? 1 itu ya di sini kan. Gradien itu kan Y per X, ya kan? Ini X, ini Y, ya kan? Ini Y, ini X. Gradien itu adalah Y per X. Gradien itu adalah Y per X, ya. Ini Y-nya, ini X-nya. Berarti ketika sama adalah ada di diagonal itu, ya kan? Diagonal itu kan sama, ya kan? Gradien ini sama. 0,5 di sini ya 0,5 di sini, ya kan? Sama. X-nya 0,5, Y-nya juga 0,5. Berarti gradiennya 1. Maka gradien 1 itu berarti posisinya berada di diagonal, ya kan? Secara fisik artinya liquid yang kaya akan komponen volatil ditambahkan ke menara, sehingga dibutuhkan jumlah plate yang semakin sedikit. Pembatasnya apa? Total reflux. Total reflux itu artinya apa? Jadi ini menara, ini produk, ya kan? Tapi semua di reflux, kembali lagi semua ke menara, ya kan? Ini bottom, ya kan? Total reflux kembalikan semua, ya kan? Berarti di sini destilatnya sama dengan 0, ya, tidak ada destilat. Ini bottomnya juga sama dengan 0, tidak ada bottom. Nah, total reflux itu selalu dijalankan di menara destilasi pada kondisi awal sebelum steady state. Setelah steady state suhunya tetap atas dan bawah, baru dibuka refluxnya. Jadi total reflux itu operasi pertama untuk menyedihkan sampai steady state, ya kan? Nah, ketika refluxnya itu menurun, berarti garis operasi itu mengarah kemana? Kalau tadi meningkat, mengarah ke diagonal, ya, diagonal. Jadi kalau meningkat mengarah ke diagonal, ini ya diagonal, ini adalah diagonal. Kalau meningkat mengarah ke diagonal, kalau menurun mengarah ke ini equilibrium, ya kan, equilibrium curve. Jadi kalau menurun dia mengarah ke keseimbangan. Berarti nanti pingnya ini makin kecil. Kalau makin kecil berarti nanti ngitung jumlah plate-nya makin banyak, ya kan? Karena kecil sekali, jadi makin banyak sekali di situ. Sehingga di sini jumlah strain-nya jadi lebih banyak. Lalu kondisi batasnya apa? Yaitu minimum reflux. Ketika minimum reflux, apa yang terjadi? Jumlah plate-nya menjadi infinite. Infinite itu artinya tidak tertentu, bukan unlimited, ya. Bisa juga sih dianggap unlimited. Nah, apa artinya jumlah infinite itu? Berarti kalau kita punya menara, ya kan, sudah beroperasi baik, lalu refluxnya mengecil, maka destilat yang kita peroleh XD-nya akan menjadi memburuk. Berarti kemurnian produk yang kita inginkan menjadi tidak tercapai. Jadi yang dimaksud infinite itu berarti kita tidak mungkin melakukan pemisahan, ya kan, dalam kondisi minimum reflux, tidak akan tercapai. Tapi kalau refluxnya diperbesar bagaimana? Nah, nanti yang diuapkan juga makin banyak, maka di sini akan membebani reboiler, ya kan? Kalau refluxnya diperbesar, beban reboilernya meningkat, berarti operasional di sini, ya kan, operasionalnya menjadi lebih besar. Tapi jumlah plate-nya sedikit, N menaranya kecil, N menara kecil berarti investasi, ya kan, berarti menaranya jadi lebih pendek, berarti kan investasinya murah. Berarti kalau total reflux itu investasinya murah tapi operasionalnya mahal. Kalau minimum berarti investasinya mahal, operasionalnya murah. Maka di sini kita akhirnya membutuhkan kondisi yang disebut dengan optimumnya. Nah, optimumnya bisa diambil ini 1,2 sampai 1,5 dari reflux minimum. Nah, itu
Yang dapat kita jelaskan ya untuk faktor-faktor yang lain, antara lain ya untuk mempengaruhi menara destilasi, perancangan atau kinerja menara destilasi ya banyak ya. Ada foaming, entrainment, weeping ya kan. Kemudian flooding ini juga berpengaruh ya kan. Ini faktor-faktor ini mungkin sudah pernah disimulasikan ya atau ditunjukkan apa itu foaming, apa itu entrainment, apa itu weeping, apa itu flooding. Baik, demikian untuk penjelasan dari saya tentang menara destilasi. Ini adalah materi terakhir ya, resume, dan semoga bermanfaat. Anda bisa coba itu tadi, tugas Anda adalah bagaimana Anda mencoba simulasi tadi ya, efek-efek ini terhadap kinerja dari menara destilasi. Ya gunakan saja simulator, lebih mudah ya kan. Dicoba, dinaikkan posisinya, diubah, nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu makanya dalam perkuliahan kita minggu ini saya lengkapi dengan tutorial itu biar Anda bisa mencoba di sini ya tentang efek trade yang berpengaruh pada menara destilasi, faktor-faktor yang berpengaruh dalam perancangan menara destilasi. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.